Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 10 ayat Al-Quran tentang motivasi hidup beserta artinya, lengkap dengan maknanya, semoga bermanfaat. Ada banyak ayat Al-Quran tentang motivasi hidup yang bisa dijadikan pedoman untuk terus semangat terutama dalam menghadapi ujian kehidupan. Namun jika diberikan kenikmatan, manusia kerap lupa kepada siapa yang telah memberikan kenikmatan hidup. Karena itu, penting menanamkan rasa syukur dan sabar baik dikala ditimpa musibah maupun mendapat kenikmatan. Sebab, musibah maupun kenikmatan sejatinya adalah ujian Allah kepada hambanya yang beriman. Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya, mengagumkan perihal orang mukmin itu. Tidak sekali-kali Allah menetapkan suatu ketetapan baginya, melainkan hal itu baik belaka baginya. Jika dia mendapat kesenangan, maka bersyukurlah dia yang hal ini adalah lebih baik baginya, dan jika tertimpa kesengsaraan, maka bersabarlah dia yang hal ini adalah lebih baik baginya. Dalam Al-Quran, juga banyak disebutkan tentang perintah untuk semangat dan bersabar ketika menghadapi ujian hidup. Ayat Al-Quran yang memberikan harapan dan kemudahan hidup diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 286, Surat Al-Insyirah ayat 5-6, Surat Ali Imran ayat 139, Surat Al-Baqarah ayat 159, Surat Ar-Ra'd ayat 11, Surat At-Talaq ayat 2-3, dan Surat Yusuf ayat 87. Ayat Al-Quran tentang motivasi hidup. 1. Surat Ali Imran ayat 139. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. QS Ali Imran 139. Maknanya, ayat tersebut yakni seorang muslim tidak boleh terlalu bersikap lemah ketika mendapat ujian hidup ataupun bersedih hati. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. 286. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." QS Al-Baqarah 286. Makna ayat tersebut adalah Allah tidak membebani ujian kepada hambanya di luar kesanggupannya. Karena itu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. 3. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. QS Al-Insyirah 5-6. Makna ayat tersebut adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Keduanya beriringan. Karena itu, seorang muslim harus terus memotivasi hidupnya apapun yang dialami. 4. Surat Al-Baqarah ayat 153. Latin, Ya ayyuhalladzina amanu ustainu bish-sabri wash-sholaat innalaha ma'asy-syabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Makna ayat tersebut adalah seorang muslim ketika ditimpa ujian hidup harus bersabar dan mengerjakan kewajibannya yakni sholat 5 waktu. 5. Surat At-Talaq ayat 2-3. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. At-Talaq 2-3. Makna ayat tersebut yakni orang yang mendapat ujian hidup dan bertawakal kepada Allah akan mendapat jalan terbaik yang tidak disangka-sangka. 6. Surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 155. Makna ayat tersebut bahwa seseorang yang sabar dalam menjalani ujian hidupnya akan mendapat balasan dan kabar baik dari Tuhannya. 7. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali lak ada pelindung bagi mereka selain Dia. QS Ar-Ra'd 11. Makna ayat tersebut adalah manusia harus mengubah dirinya agar menjadi lebih baik. Sebab, sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. 8. Surat At-Taubah ayat 129. Artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, Nabi Muhammad cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik, Ar-Rasy, singgasana, yang agung. QS At-Taubah 129. Makna ayat tersebut yakni ketika ditimpa ujian hidup, Muslim harus bertawakal dan memasrahkan diri kepada Allah. Sebab, hanya Allah sebaik-baik penolong. 9. Surat Yusuf ayat 87 tentang larangan berputus asa. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. QS Yusuf 87. Makna ayat tersebut yakni larangan untuk berputus asa dalam menjalani hidup. Seorang muslim harus memiliki sifat optimistis dan terus memotivasi diri agar menjadi lebih baik. 10. Surat Al-An'am ayat 165. Artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian, yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rabb-Mu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al-An'am 165. Makna ayat tersebut adalah setiap manusia pasti akan mendapat ujian hidup. Hal itu tidak lain untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Jika lulus dalam menghadapi ujian, derajatnya akan ditinggikan. Itulah ayat Al-Quran tentang motivasi hidup dan maknanya yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.